Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kali ini aku mau bahas preview pertandingan Inter lawan Verona besok setengah 8 malam WITA. Ingat WITA, kalau kawan-kawan yang di WIB itu berarti setengah 7. Ini aku liatin ya biar nggak dibilang. Soalnya tadi kalau nggak salah di kontenku yang tadi aku salah sebut. Aku malah bilang setengah 9 WITA, padahal itu setengah 8 nih. Jamnya 18.30 WIB. 18 itu kan 6.30 setengah 7. Berarti WIB-nya setengah 7 ya. Oke, langsung saja. Inter akan menghadapi Verona di kandang Inter. Inter baru saja membukukan hasil seri lawan Genoa, sehingga jarak Inter dengan Juventus itu 2 poin saja. Jadi kalau Inter kalah lawan Verona dan di saat yang sama Juventus menang lawan musuhnya, aku nggak tahu apa musuhnya, belum lihat, maka Inter akan disalib. So Inter wajib menang bagaimanapun caranya. Verona saat ini tercecer di peringkat 17. Mereka baru mencetak 15 gol dari 18 pertandingan dan sudah kebobolan 24 gol. Jadi selisih golnya tuh -9. Dari sini sebenarnya kelihatan ya beda level ya. Tapi sekali lagi aku ingat nggak aku bikin konten itu, hati-hati, Genoa sering menyulitkan tim besar. Juventus di seri, kemudian Napoli seri apa kalah ya lawan Genoa. Pokoknya intinya begitu. Dan ternyata benar, Inter dibuat kesulitan oleh Genoa. Padahal menurutku yang agak ironis, karena dalam pertandingan itu si Arnautovic bermain sangat bagus. Mungkin bisa dibilang salah satu penampilan terbaik dia di musim ini berseragam Inter ya. Kecuali ketika pas debut dia asis itu kan memang bagus banget mainnya, tapi habis itu kan dia nyungsep. So kemarin itu dia bagus, tapi sayang sekali Inter tidak bisa meraih hasil poin penuh. Nah, yang menarik dari pertandingan Inter lawan Verona ini adalah kita ada beberapa pemain yang sudah sembuh, yaitu Dumfries sudah sembuh, kemarin juga dia sudah main walaupun sebentar, kemudian Lautaro Martinez dan tentu saja Pavard. Nah, beda dengan Pavard yang sebenarnya dia udah sembuh dari sebelum-sebelumnya, tapi 3 kali dia main cuma jadi cameo aja, cuma 5 menit terakhir, 10 menit terakhir, bahkan kemarin kapan itu menit 87 apa gimana dia baru dimainkan. Sedangkan Lautaro Martinez, kalau dari mana ini? Dari Sky Sport Italia yang dikutip oleh FC Internews, kemungkinan besar Lautaro Martinez akan kembali menjadi starter. Menurutku ini sangat wajar. Satu, cedera dia tidak sama dengan cederanya si Pavard. Kalau Pavard itu kan cedera lutut, itu cedera yang berat, bisa kambuh. Sedangkan Lautaro, dia itu cederanya itu cedera cuma muscle strain, artinya ketegangan otot saja. Ya tidak parah lah. Sudah berapa itu? Itu sudah 3 minggu lalu ya. Kapan ya cederanya, aku lupa. Anyway, dia sudah 100% fit kalau menurut artikel yang aku baca. So kita bisa berharap bahwa Lautaro akan kembali ke starting 11. Kemudian setelah Lautaro tentu saja Pavard. 3 kali sudah dia jadi cadangan, itu pun tampilnya di menit-menit akhir. Kemungkinan Pavard akan menjadi cadangan. Nah, Di Marco sebenarnya sudah fit, tapi sepertinya kalau Di Marco akan memulai dari bangku cadangan. Kemudian bagaimana dengan Bisek kan itu, karena Bisek kan kemarin dia tampil bagus. Tapi aku punya pandangan tersendiri tentang Bisek ini ya, aku mau bahas. Bisek dia bisa main bagus karena Bisek ini kan center back yang sangat ofensif. Dia sangat, naluri menyerangnya sangat tinggi, dia sering maju ke depan. Nah, kebetulan karakter Bisek ini klop dengan Darmian, dimana kita tahu Darmian ini justru kontribusinya dari segi serangan yang sangat minim. Kayaknya memang Darmian ini naluri bertahan dia itu lebih tinggi daripada naluri menyerang, sehingga ketika Bisek berkali-kali dia maju, Darmian selalu siap sedia menjaga. Nah, bagaimana dengan Dumfries? Nah, menurutku Dumfries ini adalah wingback yang sangat ofensif juga, walaupun dia bisa bertahan sama backnya. Tapi kalau dibandingkan Darmian,
naluri asli Dumfries itu lebih nyerang daripada bertahan. Sehingga ketika kita punya dua yang harusnya saling mengisi antara Dumfries dan Bisek di belakangnya, dua-duanya getol banget menyerang, bahaya kan. Nah, sehingga di sini aku, kalau Inzaghi ingin memainkan si Dumfries, maka sebaiknya yang di center back kanan itu adalah Pavard. Karena Dumfries kemarin kan sudah dicoba, sudah mulai, ya kemarin masih jelek sih mainnya dia, tapi sekarang sudah berlalu berapa itu, sudah seminggu kan, sudah cukup lah waktu untuk mulai menemukan sentuhannya kembali. Prediksiku sih, nggak boleh prediksi ya. Aku lihat di sini aja sih. Kalau di sini itu diprediksi Dumfries atau Darmian. Wah, dia juga tidak berani prediksi ini. Tapi kayaknya Dumfries. Kalau aku kan bukan prediksi hasil, boleh-boleh aja lah. Kenapa? Kalau prediksi salah kan ya udah Darmian yang ini, karena kabarnya Buchanan itu belum bisa main lawan Verona. Kok katanya dia habis tes medis di Appiano Gentile, di mana, di Koni gitu. Katanya dia langsung balik lagi ke Belgia ngambil apa gitu. Balik ke Kanada apa kayaknya balik ke Belgia, aku baca beritanya tadi pagi, tadi sore. So kemungkinan besar Buchanan belum akan bermain, kalaupun main paling dari bench. Sebenarnya aku lebih suka ngelihat Darmian ya udah jadi center back aja, di wing back itu kasih Dumfries sama Buchanan aja lah, silih berganti. Itu bro. Nah, aku akan ambil beberapa statistik menarik dari bola.net ya. Dari sini mereka prediksinya itu Sommer jelas, kemudian Pavard, Acerbi, Bastoni tidak ada ini, aku tidak ada keberatan. Maksudnya ya prediksiku sama. Kemudian Darmian, nah ini dia prediksi Darmian, aku prediksi Dumfries. Kemudian di tengah Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan ini belum bisa disentuh. Bukan, karena tadi ada komentar yang menarik. Kenapa Mkhitaryan nggak dilepas aja sih biar bisa tetap kompetitif? Aku kurang setuju, karena kenyataannya Inter sangat-sangat kompetitif dengan trio lapangan tengah ini, yaitu Barella, Hakan, dan Mkhitaryan. Dan Mkhitaryan saat ini adalah salah satu gelandang tengah terbaik di Serie A. Di statistik dia bagus, kemudian walaupun ketika dia tidak mencetak gol pun, kontribusi dia dalam permainan itu juga sangat terasa. So, siapa dong Fratesi? Aku ngeliat Fratesi ini dia cuma permainan dia terlalu monoton. Aku bukan bilang jelek ya, tapi seperti yang aku bilang saat mengomentari Robben itu juga permainannya kan itu gitu aja, cut in, nembak pakai kaki kiri. Tapi dia sangat bagus dalam hal itu. Nah, sedangkan kalau Fratesi, dia itu nusuk ke dalam kotak penalti kemudian finishing. Itu aja, tapi ini enggak terlalu istimewa juga. Sedangkan kalau Barella itu kan dia bisa kesana kemari lah, umpan satu sentuhan lah, ngetrik lah, dribble kesana kemari, jauh lebih bervariasi. Mkhitaryan apalagi, Mkhitaryan dia bisa mendelay permainan, bisa kasih umpan lambung, bahkan dia bisa sekedar mengalirkan bola saja dengan apa yang istilahnya, kalau kawan-kawan ingat di musim pertama Miki di Inter itu dia dijuluki the master of safe pass. Di musim lalu aku ingat banget peran melakukan umpan-umpan aman yang biasanya dipegang Brozovic. Ketika Brozovic cedera, Mkhitaryan yang melakukan peran itu. Jadi umpannya dia bukan umpan yang berbahaya, bukan umpan yang sangat bikin kita enggak. Sekedar umpan ke kiri, ke kanan, umpan-umpan jarak dekat, tapi dia benar-benar bisa menjaga gimana caranya agar bola itu selalu mengalir dan susah diikuti oleh pemain lawan. Sedangkan Fratesi dia nggak bisa main lambat, gitu aja. Nah, ini sekali lagi aku bukan bilang jelek ya, sama seperti yang dikomentari oleh Mkhitaryan tentang Fratesi. Dia punya talenta dan dia punya waktu. Fratesi ini masih sangat muda, dan bahkan Mkhitaryan juga memprediksi bahwa dia akan menjadi pilar Inter di masa depan. Aku sangat setuju sekali. So untuk saat ini, I'm sorry to say, but Mkhitaryan masih di atas Fratesi. Kemudian di kiri, seperti yang aku bilang tadi, kayaknya Di Marco masih dari bench aja, karena dia cederanya juga lebih belakangan dibandingkan Lautaro. So semoga Augusto bisa bermain dengan lebih bagus, nggak kayak waktu lawan Genoa. Nah,
Di depan akhirnya kita akan bisa melihat lagi Thuram Lautaro. Kalau bukan Thuram Lautaro tentu ya Thuram Arnautovic. Ini Arnautovic bermain bagus. Mungkin sebaiknya di sini kelihatan bagaimana kelasnya Lautaro dibandingkan Thuram itu masih lebih Lautaro kan. Lautaro dia berduet dengan siapapun dia bagus mainnya. Sedangkan Thuram kemarin duet sama Arnautovic, si topiknya main bagus, si Thuram kayak kebingungan, dia nyari temennya nggak ketemu. Ini menurutku perlu dicarikan pemecahan oleh Inzaghi karena nggak mungkin Thuram bisa terus-terusan bermain duetnya dengan Lautaro melulu. Walaupun ya ini juga yang benar dibilang sama Thuram kan, bermain dengan Lautaro itu sangat mudah. Ya memang betul. Kawan-kawan lihat gimana Sanchez dengan Lautaro, Arnautovic dengan Lautaro, Thuram dengan Lautaro, Icardi dengan Lautaro, kemudian Lukaku dengan Lautaro dan Dzeko dengan Lautaro, semuanya oke gitu loh. Tapi ya Thuram dengan Topik, Thuram dengan ini juga, Thuram dengan Alexis Sanchez sama juga. Begitu bro. Kemudian head to head. Kalau head to head jelas. Pertandingan terakhir itu nih aku liatin 6-0 Inter menang. Kemudian sebelumnya 1-0 saja, tapi sebelumnya juga 2-0. Kemudian di musim 2020-2021 ya ini ya 3-1 dan sebelumnya lagi 1-0. Dengan kata lain 5 pertemuan terakhir antara Inter dengan Verona, kelima-limanya dibabat habis oleh Inter. Dan mestinya sih tidak ada alasan untuk hal itu berubah di pertandingan kali ini. Sementara itu, kalau kita melihat 5 pertandingan terakhir Inter Milan, ini agak mengkhawatirkan karena kan yang dihitung bukan cuma seri A saja, yaitu ini seri menang kalah menang seri. Pertama seri lawan Sociedad, kemudian menang 2-0 lawan Lazio, kalah lawan Bologna di Coppa Italia, kemudian menang lawan Lecce, kemudian seri lawan Genoa. Nah ini ya kalau dibandingkan dengan Verona ya masih lebih jeblok Verona, seri 2 kali, kalah 2 kali, menang 1 kali. Tapi tetap saja Inter ada memang beberapa 5 pertandingan terakhir ini agak ada penurunan, terutama dengan absennya Lautaro dan Di Marcus secara bersamaan. Itu kalau kita lihat dari statistik ini, Inter selalu menang dalam 6 laga terakhir. Tadi udah dibahas 5 laga terakhir, ternyata 6 ke belakang juga selalu menang. Inter near bobol, selalu clean sheet dalam 3 laga terakhir lawan Verona. Jadi 3 laga Verona nggak bisa membobol gawang Inter. Kemudian dalam 5 laga terakhir di Serie A, Inter kebobolan total cuma 1 gol. Ini kayak apa ya? Kebalikannya dari musim lalu. Kalau musim lalu Inter di Serie A performanya jeblok, tapi di Liga Champions bagus, di Coppa Italia juga bagus. Nah sekarang di Liga Italia ya cuma 1 gol dalam 5 laga, gila banget bro. Nah kemudian berikutnya Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam 4 laga kandang terakhir. Lagi-lagi ngomongin soal clean sheet, ini sudah berkali-kali aku bahas. Clean sheet Inter di musim ini luar biasa. Kemudian aku bahas aja ya yang clean sheet itu lawan Roma 1-0, Frosinone 2-0, Udinese 4-0, sisa Marsik ini. Kemudian lawan Lecce 2-0. Kemudian kita bahas Verona. Verona baru menang 3 kali di Serie A. Menang 3 kali, seri 5 kali, kalah 10 kali. 8 laga tandang terakhir tanpa kemenangan. Gila. Kemudian Verona gagal mencetak gol dalam 5 dari 7 laga tandang terakhir. Mereka bukan cuma kalah tapi gagal mencetak gol. Wah, mungkin ini ya masuk zona degradasi sudah. Verona 3 ya kalau nggak salah degradasinya. 3 apa 4-3 kayaknya. Anyway, ini sudah ada di zona nih. Nilainya juga sama dengan Cagliari 14. Sorry. So, kalau dari sini sih mestinya kita bisa optimis, mestinya tidak ada masalah dalam pertandingan ini, kecuali apalagi Pavard sudah main. Pavard ini dibandingkan Bisek menurutku atribut bertahan dia lebih bagus. Bisek itu paling tinggi di antara pemain Inter, tapi
justru dia di udara nggak terlalu gacor juga. Pavard ingat nggak lawan apa itu, sama sekali nggak pernah kalah duel udara si Pavard. Kalau segi pertahanan aku sangat percaya dengan Pavard, Acerbi dan Bastoni. Eh, Bukan muluk-muluk rasanya kalau kita berharap kita bisa clean sheet lagi lawan Verona, apalagi terlihat jelas lini serang Verona itu sangat jebol jika dibandingkan dengan Inter Milan. Lini serang mereka jeblok, kemudian lini pertahanan mereka juga jeblok. So, kecuali ada permainan bandar atau tiba-tiba ada pengkhianat di starting 11 Inter, mestinya Inter bisa melewati pertandingan lawan Verona ini dengan relatif aman. Semoga tidak ada yang aneh-aneh. Tapi kalaupun aneh-aneh, semoga aneh-anehnya di awal aja. Di akhir tetap harus Inter yang tripunti, bro. Oke, itu dulu konten kali ini. Buat kawan-kawan, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang sudah memberikan dukungan. Buat member, aku sedang mempersiapkan juga konten khusus member berikutnya. Ditunggu aja. Aku berusaha sebulan itu biar ada minimal 2 konten khusus member. Oke, ciao guys. Itu saja. Sampai jumpa besok. Terima kasih.